kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya, Duta Sari Makmura dengan 3 digit NPM terakhir 312. Saya Syarifah Aliantia dengan 3 digit NPM terakhir 049. saya Farhan dengan 3 digit NPM terakhir 011. Saya Natasha Fitria Hendas dengan 3 digit terakhir 037. Saya Fauzan Manja dengan 3 digit NPM terakhir 050. Saya Zahwa Sofa Salsabila dengan 3 digit NPM terakhir 024. Nah, kami di sini akan membuat video atau mereview video bahan pakan yang ditugaskan kepada kami, yaitu salah satunya silase rumput gajah. Stay tune. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu bahan pakan, yaitu silase yang bernama latin Penicetum purpureum. Kelas bahan pakan silase rumput gajah termasuk ke dalam kelas 3 yang meliputi berbagai hijauan pakan yang telah dipotong dan mengalami fermentasi terkontrol. Rumput gajah sendiri memiliki kandungan nutrien berupa bahan kering berupa 20,29%, lalu protein kasar sebesar 6,26%, ada juga lemak kasar sebesar 2,06%, serat kasar sebesar 32,60% dengan abu sebesar 9,12%, lalu juga ada bahan ekstra tanpa nitrogen sebesar 41,82%, serta kalsium sebesar 0,46%, serta fosfor sebesar 0,30%. Walaupun rumput gajah sendiri memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, dengan bantuan proses fermentasi, maka itu akan meningkatkan kandungan nutrisi pada rumput gajah itu sendiri. Zat anti nutrisi ada 2, yaitu ada kadar serat dan juga kadar lignin. Untuk kadar serat itu ada 32,60%, kadar lignin ada 3,29%. Nah, jadi untuk pakan silase rumput gajah ini juga biasanya diberikan pada ternak itu sekitar 50% sebagai pakan utama. Nah, untuk silase silase rumput gajah ini juga biasa diberikan untuk bahan pendukung, yaitu sekitar 40%. Tahapan yang pertama dari pembuatan silase rumput gajah yaitu menyediakan atau bisa beli ataupun ngambil dari ladang kita. Nah, kali ini kita tuh ngambil dari ladang. Untuk si bahan utamanya itu adalah rumput gajah. Nah, tahapan selanjutnya tuh atau yang kedua, setelah rumput gajah diambil dari ladang nih, sebisa mungkin didiamkan beberapa saat untuk mengurangi kadar air di dalam rumput itu sekitar 15-20%. Nah, setelah tadi didiamkan untuk mengurangi kadar air di dalam rumput gajah itu sendiri, selanjutnya atau dengan ditandai dengan si daunnya itu agak layu. Nah, setelah itu kita sediakan alat pemotong, karena untuk pembuatan silase ini sedikit ya, kita sediakan pisau ataupun golok untuk memotong-motongnya dengan ukuran pemotongannya itu sekitar 3-5 cm. Setelah itu rumputnya kita potong-potong dengan kisaran 3-5 cm untuk pemotongan rumputnya. Nah, setelah dipotong kita campurkan molasses campur dengan rumput gajah yang telah dipotong-potong tadi. Dan setelah dicampur dirasa cukup merata, kita tuh menyediakan wadah untuk tempat penyimpanan atau fermentasinya. Nah, di sini kita menggunakan kontainer food untuk tempat atau wadah untuk fermentasi silase rumput gajah. Setelah itu kita masukkan ke dalam kontainer food dan ditekan supaya tidak ada rongga atau udara yang masuk ke dalam silase rumput gajah ini di dalam kontainer food. Karena kalau ada udara yang masuk, mungkin bakteri yang anaerob itu tidak akan bisa hidup, karena kan bakteri anaerob itu tidak bisa bertahan atau terkena oksigen. Nah, setelah dirasa cukup padat, setelah itu ditutup rapat dengan tutup dari kontainer food itu sendiri. Setelah ditutup dan kemudian disolasi supaya kedap udara atau oksigennya nggak bisa masuk tuh ke dalam si silase di dalam kontainer foodnya. Setelah dirasa cukup untuk solasinya, kita diamkan di tempat yang kering untuk proses fermentasinya sekitar di 21 hari sampai 30 hari. Harga dari silase ini antara 800 sampai 1.500 per kilo, tergantung jenis dan kualitas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.